wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH selaku Rektor Unisula. Yang kami hormati Bapak Haji Andre Sugiono STMM PhD selaku Wakil Rektor 1. Kepada Bapak Dedi Rusdi SE MSc AKT selaku Wakil Rektor 2. Kepada Bapak Muhammad Komarudin ST MSc PhD selaku Wakil Rektor 3. Yang kami hormati Ibu Dr. Heni Pratiwi Adi STMT selaku Kepala LPPM Unisula. Yang kami hormati Bapak Dr. Imam Kusmaryono SPD MPD Sekretaris LPPM Unisula. Dan juga kepada Kabid Kepala Bidang Penelitian, Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat, Kepala Bidang HKI dan Komersialisasi, Kepala Bidang dan Kasubit Publikasi dan Penerbitan, dan juga Koordinator KKN beserta staf LPPM Unisula. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan KKN Unisula pada periode 14 ini, dan juga yang tak kalah kami hormati pula kepada para mahasiswa yang hadir secara online maupun offline pada acara pelepasan online mahasiswa KKN tematik kuliah kerja nyata dengan tema pengembangan potensi wilayah dalam rangka pembangunan berkelanjutan sebagai implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka periode 14 tahun 2022. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik hidayah sehingga kita dapat melaksanakan acara pelepasan KKN pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir yang dapat mensyafaati umatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita semua dapat mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya di sini selaku pembawa acara dalam rangka pelepasan online mahasiswa KKN tematik dengan tema pengembangan potensi wilayah dalam rangka pembangunan berkelanjutan sebagai implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka periode ke-14 tahun 2022 pada hari Senin 25 Juli 2022. Adapun acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Unisula. Acara yang ketiga laporan dari Ketua Panitia KKN periode ke-14 tahun 2022. Acara yang keempat sambutan Rektor Unisula. Acara yang kelima, penyematan jaket KKN, dilanjutkan acara yang keenam, doa. Acara yang ketujuh, simbolis pelepasan burung perkutut, dan diakhiri dengan acara yang kedelapan, penutup. Adapun acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka acara pelepasan online mahasiswa KKN tematik dengan tema pengembangan potensi wilayah dalam rangka pembangunan berkelanjutan sebagai implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan bacaan Ummul Kitab. Ala niyatina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi, acara demi acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengincar acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Bapak Ali Mustafa. Kepada beliau disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله
العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala firman-Nya. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Ali Mustafa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Unisula. Hadirin dimohon untuk berdiri.
KKN periode ke-14. Bapak Abdurrahim SP SIMSI sedang sakit, maka akan disampaikan langsung oleh beliau Ibu Dr. Heni Pratiwi Adi STMT selaku Kepala LPPM Unisula. Kepada beliau disilakan. Wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor Unisula Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH, kemudian Wakil Rektor 1 Bapak Andre Sugiono STMM PhD, Wakil Rektor 2 Bapak Dedi Rusdi SEMSI AKT, Bapak Wakil Rektor 3 Bapak Muhammad Komarudin STMSC PhD, kemudian Sekretaris LPPM Bapak Dr. Imam Kusmaryono, dan juga yang hadir Ibu Kepala Bidang Penelitian di LPPM Bu Dr. Siti Thomas, kemudian Pak Aril selaku MC yang juga sebagai koordinator Kasubit Publikasi dan Penerbitan Jurnal, serta yang saya hormati para mahasiswa KKN yang hadir di acara penerjunan KKN periode 14. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk hadir pada pagi hari ini. Demikian juga sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Baik, Bapak Rektor, kami memohonkan maaf dan izin dari Ketua Panitia KKN periode 14 yang pada pagi hari ini sedang mendapatkan musibah berupa sakit begitu ya, sehingga tidak bisa hadir langsung pada pagi hari ini, dan saya akan menyampaikan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan KKN periode 14. Perlu kami sampaikan bahwa pada periode 14 ini tahapan-tahapan KKN sudah dilaksanakan, dimulai dengan pembekalan KKN pada tanggal 11 sampai 12 Juni 2022 dengan pembicara atau narasumber untuk pembekalan KKN dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dari BKKBN Provinsi Jateng, kemudian juga ada materi mengenai budai yang disampaikan oleh Bapak Wakil Rektor 3, kemudian ada juga dari tim budai Unisula. Kemudian dilanjutkan dengan penyamaan persepsi DPL yang diselenggarakan tanggal 29 Juni 2022. Dan kemudian pada hari ini sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 adalah pelaksanaan KKN-nya. Jadi meskipun pelaksanaan KKN itu secara schedule adalah 25 Juli sampai 13 Agustus, tetapi tahapan-tahapan sebelumnya sudah kita mulai sejak bulan Juni yang lalu. Bapak Rektor yang saya hormati, saya sampaikan bahwa jumlah peserta KKN periode 14 ini ada 1.649 mahasiswa yang terbagi dalam 342 kelompok KKN. Di mana kelompok ini data mahasiswanya data mahasiswa dari 1.649 ini dari FAI itu 41, dari FBIK 72, dari FE 390, dari FH 171, kemudian dari FIK 29, FK 170, FKG 90, FKIP 181, Psikologi 133, FT 244, dan dari FTI 128 peserta. Demikian juga untuk yang program dari 1.649 ini yang mengikuti program MBKM itu adalah 356 mahasiswa. Adapun jumlah DPL-nya ini totalnya ada 87 dosen. Kemudian lokasinya ini tersebar di 28 kabupaten ya, ada dari Aceh Selatan ini ada 6 peserta, kemudian Banyumas, Batang, Blora, Boyolali,
Brebes, Cilacap, Cirebon, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kendal, Klaten, kemudian Salatiga, Tegal, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Tegal, Temanggung, dan Wonosobo. Jadi ada 28 kabupaten lokasi KKN mahasiswa. Nah, untuk periode 14 ini mengambil tema pengembangan potensi wilayah dalam rangka pembangunan berkelanjutan sebagai implementasi MBKM. Nah, pengembangan potensi wilayah ini cakupannya luas, Pak Rektor. Di sini ada dari aspek kesehatan, dari aspek SDM-nya, kemudian dari aspek ekonominya gitu. Nah, kita harapkan akan memberikan manfaat pada masyarakat dan juga manfaat bagi mahasiswa dan dosen yang membimbing mahasiswa dalam program KKN ini. Demikian yang bisa saya laporkan, Pak Rektor. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan berikutnya, sambutan Rektor Unisula. Kepada beliau Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto SMH. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, ini wakil rektornya lengkap ini. Wakil rektor 1 Bapak Andre Sugiono, STMM PSD. Wakil rektor 2 Bapak Dede Rusti, SEMS CA. Yang wakil rektor 3 Bapak Muhammad Komarudin, ST MSI PSD. Yang saya hormati Ketua LPPM Unisula, Dr. Insinyur Hendy Pratiwi, sebentar lagi guru besar ya, insyaallah. Masih perbaikan. Moga-moga tahun ini sudah jadi guru besar ya. Karena Ibu Dr. Hendy ini rajin, pinter juga, tulisannya banyak. Bisa jadi contoh ya. Ini pemeroleh guru besar itu agak serius ya, harus banyak kesabaran. Juga Dr. Imam Kusmariono, Pak Imam ini juga sebentar lagi guru besar ya. Tinggal nunggu waktunya. Artikelnya sudah ada, karena harus 2 tahun nunggu setelah beliau rektor kepala. Kalau sudah 2 tahun sudah bisa diproses ya. Insya Allah guru besar pertama di FKIP ya. Amin. Beliau mendampingi Pak Ketua LPPM itu pasangan yang saling mendukung. Dikala seneng ya ikut seneng, dikala susah karena droppingnya belum turun ya. Jadi Pak Imam juga ikut sedih itu. Yang saya hormati dosen pembimbing lapangan ya, DPL,
di KKN Angkatan 14, para mahasiswi yang ikut kuliah KKN. Dari Sabang itu dari Aceh ya. Merauke-nya yang belum ya tadi. Dari Jawa dan luar Jawa ya. Marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum, ya, barang siapa bersyukur akan ditambah nikmatnya. Terutama nikmat Islam, nikmat kesehatan, terutama juga nikmat mengikuti KKN. Ya. Menyelenggarakan KKN itu harus penuh kesabaran. Kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan, diberi kemudahan-kemudahan di dalam pelaksanaan KKN Angkatan 14 ini. Perlu kita syukuri sehingga kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah yang lebih banyak, mendapatkan kenikmatan yang lebih besar, yang mendapatkan kemudahan-kemudahan dan rezeki yang berlimpah. Ya. Marilah kita sampaikan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Ya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan berjuta-juta terima kasih pada Ketua LPPM dan Sekretarisnya ini yang menyelenggarakan KKN Angkatan 14 berlangsung dengan baik. Ya. Saya mengharapkan ini khususnya para mahasiswa KKN yang sudah berada di lokasi, ya, supaya KKN itu benar-benar menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan temanya. Ya. Jadi maka disebut dengan KKN tematik ya. Jadi KKN tematik ini untuk sekarang ini temanya adalah pengembangan potensi wilayah di mana saudara peserta KKN itu ditempatkan ya dalam rangka pembangunan berkelanjutan ya sebagai implementasi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Jadi KKN itu salah satu bentuk mahasiswa itu melaksanakan MBKM ya. MBKM itu satu program di mana mahasiswa itu memperoleh pengalaman ya, pengalaman skill yang prakteknya di dalam kehidupan di pemerintahan itu ya. Terutama di kabupaten atau kota ya. Yang itu berguna untuk ketika kita mencari pekerjaan ya. Maka program MBKM itu menghilangkan gap atau kesenjangan antara nilai-nilai perguruan tinggi, pembelajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja. Ya. Di KKN itu dilatih tentang bagaimana setidak-tidaknya itu disiplin ikut membangun bersama-sama pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan atau pemerintahan kabupaten kota. Ya. Karena kita pertama hadir di wilayah itu, kemudian kita nyusun program kerja KKN
sesuai dengan kebutuhan, ya. Tidak sesuai dengan apa programnya Unisula atau programnya keinginan peserta KKN, tapi menyusun program itu sebaiknya sesuai dengan kebutuhan di desa itu, di kecamatan itu. Kita mesti melakukan pertemuan dengan pejabatnya, dengan kepala desa, dengan Pak Sekcam mungkin, atau dengan tokoh-tokoh masyarakat di desa itu, ya. Sehingga kita tahu kebutuhannya apa, ya. Nah, itu skill untuk menyusun program yang sangat dibutuhkan kalau kita kerja. Kemudian kalau sudah membuat program, kita memerlukan skill untuk memanage, ya. Manajemen sudah ditetapkan, maka ada pelaksanaan program itu, ada pengendalian program itu supaya jalan, ada evaluasi. Di evaluasi itu biasanya ada kelemahan-kelemahan, kendala-kendala, dan yang terakhir adalah menyelesaikan kelemahan-kelemahan itu sehingga programnya itu antara program kerja dan pelaksanaan program itu jadi. Jadi itu saudara mendapatkan skill bagaimana melaksanakan program yang merupakan kebutuhan masyarakat. Bagaimana toh pengendaliannya, bagaimana mengevaluasinya, bagaimana menyelesaikan problem yang dihadapi. Misalnya dananya kurang, masyarakatnya kalau dimintai dukungan itu sangat skeptis, ya. Atau Pak Lurah hanya menuntut saja tapi tidak banyak memberikan perhatian. Pak Camat juga sulit ditemui, ya. Itu masalah-masalah yang harus diselesaikan, yang disebut dengan ini semacam rapat, ya, rapat-rapat oleh mahasiswa untuk menyelesaikan kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam melaksanakan program. Apalagi programnya lebih dari satu, ya, supaya tidak berbenturan antara program. Yang terakhir adalah mahasiswa dilatih skill untuk menyusun laporan, melaksanakan KKN pada tepat waktu. Itu skill sendiri yang dilaporkan, bukan laporan riset, tapi laporan pengabdian masyarakat di suatu wilayah, ya. Akhirnya nanti kalau saudara jadi birokrasi di situ atau di tempat yang lain atau menjadi aparatur legislatif, itu sudah menguasai miniatur masyarakat ketika kita KKN. Nah, itu harapannya di KKN itu menambah kualitas skill, ya. Sehingga perlu ada perhatian yang serius dari mahasiswa KKN, baik mahasiswa maupun mahasiswi, berkolaborasi dalam kelompok untuk mensukseskan, menyusun program, melaksanakan program, dan melaporkan program kerjanya. Nah, itu diharapkan berguna untuk pembangunan wilayah di daerah tersebut, ya, yang bersifat berkelanjutan, ya. Jadi KKN berikutnya bisa melanjutkan program itu atau saudara-saudara melanjutkan program sebelumnya, ya. Nah, itulah yang perlu diperhatikan di dalam melaksanakan KKN. Saya berharap seluruh mahasiswa, DPL juga, dan seluruh pengelola supaya menjaga nama baik Unisula, ya. Bagaimana kita mengimplementasikan akhlak yang baik, ya, akhlak yang berakhlakul karimah, ya.
Artinya selalu berbuat baik, selalu berbuat kebaikan, dan tidak boleh melakukan kemungkaran di lokasi KKN. Yang itu semua dilaksanakan karena kita beriman kepada Allah. Insya Allah kalau kita meningkatkan kualitas iman kepada Allah, kemudian kita berbuat kebaikan terus-menerus, dan mencegah kemungkaran di lokasi KKN, maka Allah memberikan kekuatan lahir batin. Allah akan memberikan rahmat, sehingga KKN itu tidak menyusahkan. KKN itu tidak berat. KKN itu menyenangkan karena ini ibadah kepada Allah. Sehingga memberikan implikasi kepada peningkatan skill, peningkatan keterampilan-keterampilan di dalam berkolaborasi dengan masyarakat untuk membangun masyarakat desa kecamatan itu. Itu harapan saya selaku rektor, selalu jaga kesehatan, selalu berbuat baik dan pulang menimbulkan kesan. Kesannya ini kebaikan-kebaikan. Sehingga selalu teringat ketika KKN. Kadang KKN itu ketemu jodohnya karena ini ada fakultas, antar fakultas Ketika berbuat kebaikan sama-sama, terus tahu sering ketemu. Tresno itu jalanan soko kulino ketemu di KKN. Itu beberapa hikmah daripada KKN. Kadang juga ketemu jodohnya dengan orang desa itu Jadi ada follow up-nya. Tapi setidak-tidaknya kita membangun silaturahmi dalam sistem sehingga kita bisa meningkatkan kualitas kita di dalam bekerja sama tim. Karena satu kualitas yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu adalah bagaimana kita menjalankan kerja sama tim dengan efisien, dengan outcome yang sempurna. Itu perlu latihan. Latihan itu adalah bagian penting untuk meningkatkan keterampilan kita, menampilkan skill kita. Sehingga macam-macam kelakuannya mahasiswa itu ada yang sok pinter, ada yang sok bodoh atau sok tengah-tengahnya itu kita membangun tim yang baik. Fungsi DPL adalah untuk menyelesaikannya. Kalau saudara punya program kerja, maka konsultasi sama DPL, disetujui DPL. Juga kalau melaksanakan program, ada yang jadi hambatan bisa dibantu oleh DPL. Sampai DPL saudara memberi nilai Dan kepala desanya di situ juga memberi nilai atau kadang kepala dusun yang ditempati. Nilai itu bagian dari evaluasi saja tapi sesungguhnya evaluasi yang sebenarnya adalah outcome-nya kita meningkatkan skill, kita meningkatkan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan ketika kita menghadapi pekerjaan atau mencari pekerjaan. Saudara akan diuji bagaimana sikap saudara ketika bekerja sama dengan tim. Nah itu bisa dicontohkan pada saat KKN. Setelah melakukan kerja tim dengan baik, dengan sempurna. Semoga ini pembukaan ini menjadi bagian untuk terutama yang sedang KKN untuk meningkatkan motivasinya, semangatnya semangat ber-KKN. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya Ini sebelum saya tutup ini ada kemarin sudah saya bacakan, tak bacakan lagi. Kayaknya cocok untuk mahasiswa
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah berfirman di surat 48 ya, surat Al-Fat, surat kemenangan ini ayat 29 ya. Allah akan memberi kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikannya, mengerjakan amal soleh, mengajak kebaikan-kebaikan terutama di tempat lokasi KKN, maka Allah akan memberikan ampunannya. Ampunan itu kalau di tafsir Al-Misbahnya Profesor Qurasyab itu, ampunan itu diampuni dosa-dosa kemarin dan dosa-dosa yang akan datang. Karena saudara-saudara berbuat kebajikan yang didasarkan kepada iman pada Allah. Tidak hanya ampunan, tapi akan memberi pahala yang besar ya. Kalau di tafsir Al-Misbah itu, pahala yang besar itu akan mendapatkan kesejahteraan, akan melebihi dari apa yang didoakan ya, apa di doa-doa saudara-saudara. Mendapatkan keadilan, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kenikmatan, melebihi dari yang saudara harapkannya. Makanya disebut pahala yang besar, melebihi dari keinginan kita. Kita inginnya KKN dapat A, tidak tahunya dapat A dan dapat jodohnya, ya itu namanya lebih itu. Dan terakhir adalah mendapatkan surga. Masuk surga bersama-sama dengan disambut oleh Allah dengan ucapan salam dan dipeluk oleh Rasulullah dan diberi minum dengan air minum telaga surga ya. Jadi ayat ini memerintahkan kita selalu berbuat baik di lokasi KKN karena semata-mata beriman pada Allah. Sehingga kalau berbuat baik itu tidak merasa lelah, tidak ada rasa malas ya, karena ini adalah ibadah kepada Allah. Sebelum saya akhiri sambutan saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih pada Wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang hadir dan memberi perhatian dengan sangat terhadap pelaksanaan KKN yang ke-14. Terima kasih juga pada Kepala LPPM dan Sekretaris LPPM yang telah menyelenggarakan dengan sangat baik ya pelaksanaan KKN 14 ini. Juga para mahasiswa yang hadir secara daring maupun luring, juga para DPL yang hadir secara daring maupun luring. Semoga menjadi amal soleh yang diridhai Allah, yang diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh, yang mengantarkan kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama membuka KKN ke-14 dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kegiatan KKN Unisula yang ke-14 dan Allah memberikan rahmat, keberkahan, kemudahan-kemudahan kepada kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor Unisula, Profesor Dr. Haji Gunarto SMH, yang telah menyampaikan sambutan dan juga membuka acara program KKN
yang ke-14 tahun 2022 ini. Beberapa poin penting telah disampaikan oleh beliau, diantaranya bagaimana pelaksanaan KKN agar dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian bagaimana membuat evaluasi dan laporan yang baik, dan yang tak kalah penting menjaga diri, menjaga nama baik Unisula, dan dalam rangka mengajak kebaikan dan menjauhi larangan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan semoga yang akan dilaksanakan nantinya di KKN nanti bermanfaat dan barokah untuk umat. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor. Kemudian penyematan jaket KKN yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Profesor Dr. Haji Kunarto SH.MH, yang akan disematkan secara simbolis. Kepada beliau disilakan. Kami persilakan pula mungkin Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan 3 untuk mendampingi. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, dan juga Kepala mewakili penyematan secara simbolis jaket KKN Unisula periode ke-14 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. بسم الله توكلت على الله. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir adalah simbolis pelepasan burung perkutut kepada beliau Bapak Rektor dan juga Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3 didampingi oleh Ibu Heni Pratiwi dan juga Bapak Imam Kusmar Yono untuk melaksanakan acara simbolis pelepasan burung perkutut. Saya selaku pembawa acara menyampaikan mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan dalam mendampingi untuk membawakan acara demi acara pada pagi hari ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para mahasiswa yang mengikuti acara secara online dapat melihat proses pelepasan burung perkutut yang dilaksanakan di halaman gedung kuliah bersama oleh ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hingga selesai nanti lancar dan barokah. Amin. Allahumma amin. Terima kasih.